Halo Cancer, ini adalah soulmate reading buat kamu Cancer. Ini adalah general reading ya. General reading untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cek Moon, Rising, Venus kamu ya Cancer. Kalau nggak cocok berarti ini bukan buat kamu. Anggap saja ini sebuah entertainment ya. Kalau cocok syukur. Kalau ada pesan yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu yang positif, bisa kamu pakai ya. Sekali lagi, kebijaksanaannya dikembalikan ke kamu ya. Aku hanya reading, semua tindakan yang kamu ambil adalah tanggung jawab pribadi. Oke? Be wise, be smart, dan jadi dewasa ya. Cancer, kamu dan soulmate-mu, mari kita lihat energi kamu dan soulmate kamu ya. Ini pertama untuk melihat di past life kalian dan apa yang terjadi, bagaimana hubungan kamu dan soulmate kamu Cancer. Child, Key, Snake, oops, sorry, Clouds, Stock, Anchor ya ini. Ada Stock di sebelahnya. Ratri, wah, ini. Oke. Urutannya mana dulu? Oke, ini deh. Wah, bagus. Mari kita lihat ya. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Cancer. Oke, ini adalah jiwa muda ya. Jiwa muda yang berproses dalam kehidupan untuk menjadi dewasa. Jiwa muda ini ya, soul ya, karena ini kita ngomongin tentang soul ya. Jiwamu dengan jiwa dia yang masih kekanak-kanakan. Jiwa yang kekanak-kanakan itu seperti apa? Kamu kalau ngelihat anak kecil, mereka akan apa? Satu sifat menonjol dari anak kecil apa? Tidak bisa mengendalikan emosi. Anak kecil tuh ya seperti ini. Buat dia semuanya adalah bermain, nggak serius, ya kan? Seenaknya sendiri, nggak bisa mengendalikan emosi. Ini adalah gambaran dari jiwa yang masih muda. Dan di masa lalu, di past life kamu nih, wow, bagus sekali ini perjalanan jiwa kamu. Jiwa yang muda ini ya, ini bisa kamu, bisa soulmate-mu, bisa kalian berdua bolak-balik ya. Jiwa yang muda ini ditempa dengan berbagai kehidupan ya. Ini ada proses di mana harus memilih jalan. Ini aku melihat ini sebagai pertumbuhan spiritual kamu dan dia. Pertumbuhan jiwa gitu, pertumbuhan jiwa kamu dan dia. Karena ini arahnya adalah transformasi di sini. Mulai dari karakter yang kekanak-kanakan, kemudian dibentuk dalam berbagai peristiwa ya. Dan menjadi lebih halus, lebih bijaksana,
dan akhirnya kamu bertransformasi ini menjadi jiwa yang lebih matang nih, jiwa yang matang, jiwa yang ya ini masih anak-anak tapi di sini masih di sini sudah dewasa kamu. Oh, di sini masih ada sesuatu yang tidak jelas dengan hubungan kamu dan soulmate gitu ya. Aku melihat di sini ini adalah gambaran dari untuk saat ini ya, gambaran saat ini mungkin kamu masih belum bertemu dengan dia, atau kamu kalau sudah bertemu dengan dia, mungkin bahkan sudah menjadi pasangan kamu masih, hubungan kamu dan dia itu arahnya tuh masih nggak jelas gitu. Karena apa? Karena kalian berdua masih belum menyadari bahwa kalian adalah soulmate, belum ngerti gitu, belum tahu kalian adalah soulmate, sehingga ini membuat kalian tuh pergi ke arah yang salah gitu. Kamu mungkin saat ini merasa bingung gitu ya, menentukan arah dari hubungan kamu. Atau kamu yang belum ketemu dengan soulmate-mu adalah kamu menentukan mau pergi kemana, itu kamu bingung untuk bisa ketemu dengan orang yang tepat. Mungkin selama ini yang ada di antara di dalam kamu adalah kamu selalu mempunyai hubungan yang salah gitu ya, selalu jatuh ke hubungan yang salah, yang akhirnya itu yang ini di sini membuat kamu menjadi stres, membuat kamu menjadi bingung, kamu menjadi ragu-ragu, kamu ragu-ragu untuk mengikuti arah yang mana sih sebenarnya, arah percintaan saya itu dibawa kemana gitu ya, atau kemana kamu itu mesti pergi untuk bisa ketemu dengan orang yang benar-benar cinta dengan kamu, benar-benar soulmate-mu ini gitu. Kamu masih dalam perjalanan di sini untuk bertemu dengan dia. Tapi di sini aku melihat bahwa ya hubungan yang lama, hubungan yang sangat kuat di sini di antara kamu dan dia. Jadi walaupun kamu menempuh jalan yang sangat panjang di sini, tapi akhirnya bertemu juga di sini. Ya, tetapi untuk itu sekali lagi harus ada siklus yang digenapi. Ini apa? Pertumbuhan tadi, pertumbuhan jiwamu. Dari kamu yang jiwa kamu dan dia yang masih kekanak-kanakan menjadi jiwa yang dewasa, jiwa yang matang. Kalau sudah ini baru kalian bisa nanti ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kamu dan dia ketemu di past life itu ya, di past life mestinya dengan ketemu yang sekarang, kualitas hubungan kalian yang sekarang mestinya harus lebih baik kan. Karena apa? Karena jiwa kamu tuh sudah ditumbuhkan. Mestinya kualitas kamu dan dia akan lebih baik lagi ya. Hubungannya lebih kuat, lebih mengakar, dan jiwa kamu dan dia juga lebih dewasa di sini. Jadi ya, kamu benar-benar mengalami, kamu dan dia benar-benar mengalami transformasi ya, untuk bisa hubungan yang benar-benar stabil dan nyaman dan penuh cinta. Tapi itu ada di kehidupan saat ini, kehidupan ya future kamu gitu. Tapi terlebih dulu harus melampaui proses dimana kamu ya dalam perjalanan ini jiwa kamu mesti ditumbuhkan dulu, jadi kualitas yang lebih dewasa dan bijaksana itu harus, karena
Karena sekali lagi soulmate itu hubungan vibrasi yang lebih tinggi itu. Soulmate gak akan bisa bersatu selama masih banyaknya emosi-emosi dan karakter yang negatif. Karena emosi dan karakter yang negatif artinya masih berada dalam low vibration, vibrasi yang rendah. Kalau kamu berada di vibrasi yang rendah, ya, ini emosi yang tidak terkendali, maka kamu ya nggak akan bisa ketemu dengan soulmate-mu. Karena vibrasi kamu rendah, kamu akan menarik hubungan yang salah. Yang salah itu maksudnya apa? Dengan orang yang akan hubungan ini toksik untuk kamu, menyakiti kamu. Sebenarnya nggak salah sih. Kalau aku bilang, ya kamu mungkin dengan orang yang salah, ya. Tapi sebenarnya kedatangan orang yang salah itu adalah untuk menumbuhkan kamu ini. Sebelum kamu bisa dan dia bisa bersama dalam hubungan yang stabil dan kamu ini bertransformasi. Syarat untuk kamu dan dia bertransformasi adalah kamu dan dia dipertemukan dengan orang-orang yang akan menumbuhkan kamu. Menumbuhkan dengan caranya apa? Menumbuhkan dengan cara apa? Dengan cara menyakiti kamu, mengkhianati kamu, membuat kamu harus belajar memaafkan, membuat kamu belajar sabar, membuat kamu belajar kuat menerima sampai kamu menjadi kuat ini. Jadi orang-orang ini mesti, walaupun kelihatannya orang yang salah, itu didatangkan ke kehidupan kamu juga sebenarnya ada maksudnya. Maksudnya adalah apa? Untuk pertumbuhan karakter yang lebih positif gitu. Jadi kalau kedatangan orang-orang yang salah, mungkin saat ini kamu berada di dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang tidak kamu inginkan, ini sebenarnya adalah sarana kamu untuk bertransformasi. Aku melihat bahwa karakter kalian benar-benar ditumbuhkan di sini. Mari kita lihat untuk bulan Juli dan Agustus ya. Oke, mari kita lihat kamu Cancer dan soulmate kamu di bulan Juli dan Agustus ya. Kita lebih spesifik untuk Juli dan Agustus, perkembangan kamu dan dia gimana nih? Kembali. Oke. Aku akan scan aja kartunya. Cancer dan soulmate di Juli dan Agustus. Cancer dan soulmate di bulan Juli dan Agustus. Dua kartu lagi. Satu kartu lagi untuk Cancer dan soulmate di Agustus, Juli dan Agustus. Oke, mari kita lihat. Ada bird, ada clover. Bagus. Awal yang bagus. Oke. Fish, cross, fish, dog. Aku suka kalau kartu ini keluar ya. Wah, ini. Iya.
Oke, ini adalah kamu dan soulmate di bulan Juli dan Agustus ya. Ini ada suatu obrolan atau komunikasi sebenarnya, dan berkaitan erat dengan, mungkin kalau ini cross, mungkin ini adalah tentang agama atau tentang sesuatu yang sifatnya religius gitu ya. Artinya di sini ada kekuatan campur tangan, kekuatan yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin ini bisa spirit guide, bisa mentor ya, seorang mentor, seorang ya, bisa spirit guide kamu, bisa ancestor atau leluhur, atau apa ya di sini ya, mentor, seorang guru yang lebih tua, yang sesepuh, yang banyak memberikan nasihat untuk hubungan percintaan kamu gitu. Banyak memberikan ilmu, banyak memberikan pengetahuan ya, untuk kehidupan sebenarnya. Ini bisa sebagai guru spiritual ya, bisa seorang coach, mentor yang membuat kamu itu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Tentang kehidupan, tentang mungkin dia adalah seorang guru agama, bisa ya, yang menuntun kamu untuk tumbuh secara jiwa kamu untuk bertumbuh di sini. Hanya dengan bertumbuh jiwa kamu ini, kamu bisa union dengan soulmate kamu ya. Nah, di sini aku melihat ini lagi, kartu mais ini adalah sebenarnya simbol sesuatu yang gak kelihatan. Ini adalah bisa trauma, luka batin, kebencian, dendam, kejengkelan, kemarahan, apapun yang terpendam ya, apapun yang terpendam di inner kamu, dan apapun yang terpendam di batin kamu, yang itu seharusnya kamu lepaskan supaya kamu bisa ketemu dengan soulmate kamu. Karena jika ini tidak kamu lepaskan, dalam arti tidak disembuhkan, tidak ada proses healing, tidak ada proses memaafkan ya. Menyembuhkannya dengan apa? Dengan memaafkan dan menerima, mengikhlaskan ya. Itu adalah caranya gitu. Cara untuk kamu bisa lepas dari emosi ini apa ya? Terima gitu. Terima dulu dan dimaafkan, diikhlaskan. Dengan melepaskan emosi yang terpendam yang negatif ini, kalau kamu sudah bisa menyembuhkan ini, kamu akan bisa ketemu atau kamu akan bisa menjalani kehidupan dengan soulmate kamu itu dengan ini kebahagiaan ya, kesetiaan dan bonding yang kuat sekali dengan soulmate kamu ya. Tetapi di sini adalah kamu mesti banyak belajarnya tentang apa? Belajar tentang kehidupan, belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengikhlaskan apapun yang di masa lalu yang kurang mengenakan gitu ya. Kalau misalnya tadi kamu di past life kamu harus menjalani hubungan yang salah ya kan, kamu ketemu dengan orang yang menurut kamu orang itu salah karena kamu dengan dia berada dalam penderitaan gitu ya. Tetapi sebenarnya dia adalah sarana untuk kamu tumbuh dan sarana untuk kamu bisa ketemu dengan orang yang lebih baik, soulmate kamu yang lebih tepat ini ya. Ini belajar ya. Ini ada tuntunan dari seseorang. Kamu belajar banyak ilmu tentang kehidupan, tentang agama, ilmu agama mungkin ya, untuk bisa kamu menyembuhkan ini. Ini ada di inner, ada di bawah sadar yang kamu mungkin bahkan tidak sadar bahwa itu ada di dalam diri kamu. Ini harus dilepaskan dulu. Coba cek sekarang. Kamu ada perasaan marah, jengkel, benci, bahkan dendam dengan siapa? Cek. Maafkan dia
dan kamu minta maaf pada dia. Kamu niatkan aja, kamu niatkan secara visual, kamu melakukan visualisasi aja ya, untuk memaafkan, dan kamu minta maaf juga, karena dalam kehidupan kita selalu akan ya berinteraksi, itu pasti berbuat salah. Bukan hanya orang lain bisa menyakiti kita, kita pun bisa menyakiti orang lain. Jadi kita mesti memaafkan orang lain yang menyakiti kita, dan kita minta maaf pada orang yang kita sakiti. Dan ini akan bisa dilepaskan. Nanti yang ada kamu hanya nih, kebahagiaan, cinta, kemakmuran, kesuksesan. Dengan dia kamu akan keberuntungan, kamu akan ngalir. Ini keberuntungan yang dari keberuntungan kecil ke keberuntungan yang besar, rezeki yang besar, ke cinta yang kuat sekali gitu. Tapi ini harus disembuhkan dulu, harus hilangkan dulu ya, kesetiaan, partner yang ini soulmate kamu di sini. Hubungan kalian ketika kalian tuh bersama, kalau kamu udah union sama soulmate kamu nanti hidup kamu akan lebih makmur, sejahtera ya, seperti itu, stabil. Tapi ini sembuhkan dulu. Kamu harus bisa melepaskan dulu yang negatif, karena lagi dan lagi bahwa percintaan soulmate itu adalah cinta yang dalam vibrasi yang lebih tinggi. Yang artinya apa? Semua perasaan dan karakter yang negatif harus dilepaskan supaya vibrasi kamu bisa naik, bisa ke vibrasi yang lebih tinggi, baru deh kehidupan kamu nanti akan enak. Tapi sebelum kamu bisa melepaskan semua emosi yang negatif, kamu akan terus berputar-putar di vibrasi yang rendah, yang itu yang akan menarik kesialan dalam hidup kamu. Kalau kamu mau keberuntungan ini, ya lepaskan ini, lepaskan semua benci, dendam, luka batin, trauma itu, lepaskan dan ikhlaskan. Karena apa? Ini sarana untuk pertumbuhan kamu menjadi orang yang lebih baik, sarana untuk kamu meningkatkan vibrasimu menjadi orang dengan yang lebih baik. Yang tadi si anak kecil tadi ya, jiwa si anak kecil ya tadi yang akan bertransformasi menjadi jiwa yang dewasa, ya kan? Mari kita lihat oracle ya. Jadi jangan bosen kalau aku bilang suruh memaafkan ya, karena memang itu syaratnya. Kalau selama kamu masih nggak bisa memaafkan dan hanya menyalahkan orang lain ya, tidak mau menerima kekurangan, tidak mau koreksi ya, tidak mau koreksi diri dan hanya menyalahkan orang lain, dan hanya istilahnya mental victim gitu. Kamu mentalnya mental korban dan menganggap orang lain itu sebagai penjahat gitu ya, yang menyakiti kamu. Selama kamu masih seperti itu terus ya, kamu akan nanti berada dalam hubungan karmik ya. Hubungan karmik itu apa? Polanya negatif, perasaan-perasaannya negatif, kamu akan tersakiti terus, dan itu lagi terus dan terus sebelum kamu bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Kalau mau lepas dari hubungan seperti itu ya, maafkan dan ikhlaskan. Kalau kamu masih bereaksi negatif dengan hubungan kamu dan belum bisa menerima dengan ikhlas, ya berarti ya kamu masih berada dalam tahap itu. Kamu masih berada dalam tahap dimana kamu harus berproses lagi ya. Nih
partnership. Oke. Nah, kita lihat lagi kartu yang lain. Cancer dan soulmate kamu. Wow, terbangnya jauh. Sebentar ya. Satu lagi. Wah, ya. Terima kasih. Thank you, Angel. Kita buka satu-satu ya. Cintai dirimu dulu. Cintailah dirimu terlebih dahulu, ya. Tumbuhkan dirimu dulu. Kalau kamu menumbuhkan dirimu dengan caranya bagaimana? Ya kan? Ya, berarti ya itu tadi. Sekali lagi, lepaskan semua karakter dan perasaan yang negatif. Dan begitu kamu mencintai dirimu. Kalau kamu terus-menerus dalam kondisi ini, kamu akan tidak bahagia, kan? Ketika kamu tidak let go, tidak mengikhlaskan semua perasaan, kemarahan, benci, dendam, apa tadi yang semuanya itu, kamu itu akan menyakiti dirimu sendiri, menyakiti jiwamu itu. Dan kalau kamu mau menarik cinta yang romantis, kamu kelihatan atraktif, kelihatan menarik, ya kamu harus lepaskan semua karakter yang negatif, lepaskan semua perasaan negatif. Dan begitu kamu bersih, auranya bersih, ya, vibrasi kamu akan meningkat. Nah, kalau orang yang vibrasinya meningkat, dia akan seperti magnet yang akan menarik keberuntungan, menarik cinta yang lebih baik lagi, ya. Oke, worth waiting for. Layak untuk ditunggu. Divine timing is at work in your love life. Saat ini di dalam kehidupan kamu, saat ini lagi bekerja divine timingnya. Divine timing itu apa ya? Artinya adalah, gampangnya adalah segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Seperti itu ya. Pada waktunya itu akan indah. Nah, waktunya kapan? Supaya kamu bisa mempercepat waktunya, nggak harus tunggu-tunggu lama. Ya ini tadi. Tingkatkan vibrasi kamu dengan melepaskan semua kepahitan dari kehidupan masa lampau dan perbaiki diri dengan karakter yang lebih positif. Oke. Retreat, it's time to disconnect from your world. Ya, oke. Retreat itu artinya apa? Kamu diminta untuk sediakan waktu kamu untuk lebih mendekatkan diri. Ya, pastinya kita semua setiap hari berdoa, ya. Pastinya. Tapi retreat ini adalah lebih spesial lagi karena kamu lebih dalam, bisa dengan meditasi, bisa dengan berkontemplasi, ya, termasuk di dalamnya berpuasa. Mungkin ya, berpuasa itu sebenarnya juga retreat sebenarnya, ya. Sebenarnya adalah proses di mana kita itu mundur, menenangkan diri dari kehidupan yang hiruk pikuk gitu ya, dengan berpuasa, bermati raga gitu ya. Berpuasa itu artinya kan kamu sebenarnya lebih pengendalian diri, ya kan? Pengendalian diri, jadi lebih ke dalam, lebih ke inner, lebih ke batin untuk pertumbuhanmu ini. Atau kamu bisa mengikuti kamu bisa belajar spiritual, karena ini ada buku, artinya ada pelajaran spiritual yang mesti kamu ambil gitu. Belajar meditasi misalnya, ya kan? Belajar healing, ya kan? Karena kamu perlu healing nih. Kamu perlu proses healing untuk ini. Kamu bisa belajar meditasi, belajar healing, karena di sini ada seorang mentor spiritual buat kamu. Kalau saat ini kamu berada dalam hubungan yang bukan dengan soulmate kamu, artinya apa? Hubungan kamu lebih banyak sakit menyakiti, berarti kamu masih dalam hubungan karmik. Jadikan itu sebagai sarana untuk pertumbuhan kamu, ya. Sekali lagi, sarana. Yang artinya apa?
itu tidak abadi. Jangan berputar-putar di situ. Kalau nggak mau kembali dengan hubungan karmik terus-menerus, ya tingkatkan vibrasi kamu. Semua emosi yang negatif, semua karakter yang negatif harus dibuang. Memang itu syaratnya untuk bisa kamu union dengan soulmate. Apalagi kalau kamu kepingin ketemu twin flame kamu, wah, vibrasi kamu harus lebih meningkat. Kalau saat ini kamu masih dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dendam, menyalahkan orang lain, mental victim, ya, tidak mau mengikhlaskan, ya kamu nggak akan sampai ke sini. Kamu nggak akan sampai kepada cinta yang sejati, karena vibrasi kamu masih berkutat di vibrasi yang negatif. Oke? Kalau kamu mau menarik yang baik dalam kehidupan kamu, artinya kamu harus menjadi baik. Ya kan? Oke, semoga itu menjadi perenungan kamu ya, Cancer. Silakan komen kalau resonate. Like video ini, share juga kalau bermanfaat. Video ini share di semua sosial media kamu. Jangan lupa di subscribe ya, buat yang belum subscribe, dan hit loncengnya supaya kamu tahu kalau aku update, karena aku membuat ini secara seri. Jadi kamu cek Moon Rising Venus kamu, jadi kamu bisa ngeliat di zodiak Moon Rising Venus kamu ya, yang lainnya. Nanti aku sudah buatkan playlist ya. Aku buatkan playlist untuk seri ini ya. Itu kenapa aku kasih judulnya Journey of Love atau perjalanan cinta, yang memang ini untuk melihat perjalanan cinta kamu dan soulmate kamu. Aku buat setiap 2 bulan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.